Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah yang soleh dan soleha? Semoga senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini bertemu lagi dengan Ustazah Ilmi di pembelajaran Praja Muda Karana tema 8, subtema 4, pembelajaran 3 dan 4. Bisa dibuka ya bukunya halaman 177. Kita awali belajar kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, bahasa Indonesia, mengidentifikasi posisi benda yang diperlihatkan dari gambar denah. Yang kedua, matematika, membaca data yang disajikan dalam diagram batang. Yang ketiga, SBDP, membuat maket dengan teknik potong, lipat, dan sambung. Yang keempat, PPKN, menceritakan perilaku yang sesuai dengan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-13 yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui dan Maha Teliti. Dalam ajaran Islam terdapat larangan yang cukup tegas untuk tidak membeda-bedakan orang lain. Larangan itu termasuk membeda-bedakan dari segi suku, ras, bangsa, agama, hingga warna kulit. Manusia dilarang keras merendahkan orang lain dan merasa dirinya paling unggul dibandingkan yang lain. Larangan ini jelas tertulis dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-13. Pembelajaran ketiga di halaman 177. Dibuka nak ya, menuliskan informasi berdasarkan gambar denah. Gambar denah perlu dilengkapi dengan arah mata angin. Selain kita dapat mengetahui posisi suatu tempat, kita juga dapat menentukan di sebelah mana tempat itu berada sesuai arah mata angin. Denah tidak hanya untuk menunjukkan lokasi di luar ruangan. Denah juga dapat digunakan untuk menunjuk posisi benda-benda yang ada di dalam ruangan. Kalian bisa perhatikan gambar denah kelas yang ada di halaman 177. Nah, bila dilihat dari letak pintu masuk, menurut kalian menghadap ke sebelah mana ya kelas itu? Ke sebelah utara. Pinter. Sekarang kalian lihat lagi, bila kita berdiri di depan kelas, di sebelah kanan meja guru, di sebelah manakah letak rak buku? Ada di sebelah barat laut. Pinter anak-anak ustazah yang soleh dan soleha. Sekarang ada contoh lagi. Di sini ada membaca denah. Di mana letak rumah Jessi? Mari kita lihat ya nak. Sebelumnya ustazah mau tanya nih, matahari terbit dari sebelah mana ya? Pinter, dari sebelah timur, dari arah timur. Nah, dan tenggelamnya
arah mana ya? Pinter, ke arah barat. Timur dan barat merupakan salah satu contoh petunjuk arah mata angin. Arah mata angin itu apa ya anak-anak ustazah? Pinter, panduan untuk menemukan atau menentukan arah. Arah mata angin juga biasanya disebut dengan titik kompas. Arah mata angin ada berapa anak-anak ustazah? Pinter, ada 8. Coba sebutkan dari timur. Timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, barat laut, utara, dan timur laut. Nah, apa saja sih nak manfaat arah mata angin ini? Ya, yang pertama membantu menentukan arah yang dituju dengan tepat. Yang kedua, membantu seseorang agar tidak tersesat. Yang ketiga, pedoman menentukan arah kiblat seorang muslim. Keempat, membantu nelayan memilih waktu berlayar. Dan terakhir, membantu untuk mendeteksi cuaca. Anak-anak ustazah, anak pintar dan hebat. Kita perhatikan ya sekarang gambar denah dengan arah mata angin. Di sebelah selatan rumah Aditya, terdapat rumah Jesse. Di sebelah selatan rumah Aditya terdapat rumah Jesse. Ini rumah Jesse-nya. Di sebelah tenggara taman bermain. Nah, ini ada taman bermain. Tenggara ada di agak ke bawah. Terdapat toko buku. Sekarang kita perhatikan lagi. Kantor pos berada di sebelah mana rumah Bayu? Nah, ini rumah Bayu. Berada di sebelah mana kantor pos? Berada di sebelah barat. Pinter anak-anak ustazah. Sekarang kita lihat lagi. Toko roti, kita cari toko rotinya di Jalan Raja Wali. Toko roti berada di sebelah mana rumah Rizky? Nah, ini rumah Rizky. Toko roti berada di sebelah mana rumah Rizky? Berada di sebelah timur. Pintar. Sekarang rumah Mita, kita cari rumah Mita. Berada di sebelah mana taman bermain? Nah, ini taman bermainnya. Rumah Mita berada di sebelah mana taman bermain? Berada di barat daya. Anak-anak ustazah soleh-soleha sudah paham ya cara membaca gambar denah arah mata angin. Sekarang kita lanjut ke menuliskan kalimat petunjuk sesuai dengan denah. Bisa dibuka halaman 180. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat dengan KBBI, denah merupakan gambar yang menunjukkan letak kota, jalan, dan sebagainya. Denah berfungsi sebagai petunjuk hal tertentu. Misalnya dalam denah sekolah digambarkan letak-letak bangun yang ada di sekolah. Untuk menemukan tempat pada denah, kita harus bisa membaca denahnya terlebih dahulu. Cara membaca denah yaitu dengan memperhatikan arah mata angin sebagai titik utama. Setelah membaca denah, kita dapat menuliskannya dalam bentuk kalimat. Kalimat digunakan pada denah berupa kalimat petunjuk. Dan kalimat petunjuk yaitu kalimat panduan untuk memberikan arahan dengan jelas. Coba kalian lihat di halaman 181 paling atas. Di situ ada contoh kalimat petunjuk. Nah, yang pertama kan tenda
berada di sebelah barat tungku. Nah, tendanya berada di sebelah barat tungku tendanya. Nah, selanjutnya pembelajaran keempat di pengamalan sila. Pertama, Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kalian perhatikan halaman 181. Simbol sila pertama Pancasila adalah gambar bintang bersudut 5 terletak di tengah. Makna sila pertama Pancasila adalah bangsa Indonesia percaya kepada Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Nah, sila pertama diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan taat melaksanakan ibadah. Sholat duha itu merupakan pengamalan sila pertama. Ibadah dengan khusyuk, berdoa dengan tenang, merupakan pengamalan sila pertama. Sebagai pelajar, kita dapat mengamalkan sila pertama Pancasila dengan kesadaran melaksanakan ibadah. Nah, contoh perilaku yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Yang pertama, beribadah dengan kesadaran sendiri. Kalian tidak disuruh lagi untuk melaksanakan sholat. Siapa yang sholatnya tidak perlu disuruh saat mendengar azan, langsung sholat tepat waktu? Siapa? Pinter anak-anak ustazah semuanya ya. Nah, saat sholat duha, kalian langsung segera mengambil air wudhu. Lanjut. Ketiga, berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan. Siapa di sini yang berdoanya sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan? Atau berdoa sebelum makan dan sesudah makan? Semuanya ya, pintar. Lanjut yang keempat, selalu bersyukur dalam segala keadaan. Kita harus bersyukur dalam setiap keadaan. Selanjutnya kita lanjut ke membuat maket di halaman 179. Pada pembelajaran sebelumnya kalian telah mempelajari pembuatan maket ya nak. Kemarin kita membuat maket seperti membuat maket peta. Nah, yang ada tulisannya itu, maket dapat digunakan untuk menggambarkan sebuah benda atau wilayah. Jika digunakan untuk menggambarkan sebuah wilayah, maket juga dapat berfungsi sebagai denah. Maket menggambarkan wilayah biasanya terdiri atas beberapa bangunan. Jadi maket dapat digunakan untuk menggambarkan sebuah benda atau wilayah. Itu contoh maket dalam bentuk pola bangunan. Sekarang kalian perhatikan, jika digunakan untuk menggambarkan sebuah wilayah, maket juga dapat berfungsi sebagai denah. Seperti itu nak ya contohnya. Maket yang menggambarkan wilayah biasanya terdiri atas beberapa bangunan. Pintar. Sekarang lanjut ke matematika di halaman 178. Menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Data yang telah terkumpul dapat disajikan dalam bentuk diagram batang. Pada diagram batang dapat disajikan dalam bentuk batang-batang. Pada diagram batang, sumbu datar menunjukkan jenis data dan sumbu juga menunjukkan nilai setiap data. Setiap batang dibuat dengan sendiri yang sesuai dengan nilai tersebut.
Jenis lomba teori P3K, kita lihat ada 6 siswa, pinter. Lagi, jenis lomba tali temali, kita lihat ada 5 siswa, pinter. Jenis lomba kompas ada 7 siswa. Dan jenis lomba morse ada 6 siswa. Nah, ini bisa digaris pakai garis putus-putus ya, Nak. Tapi menggunakan penggaris. Anak-anak hebat, anak-anak pintar, pastinya kalian sudah paham ya. Untuk menampilkan data tersebut ke dalam bentuk diagram batang, tentukan terlebih dahulu jenis lombanya pada sumbu mendatar. Dan banyak siswa, ini namanya sumbu mendatar. Nah, pada banyak siswa pada sumbu tegak. Ini tegak. Diagram batang untuk data pada tabel sudah kalian perhatikan nak ya. Kesimpulan pada hari ini, matematika denah juga dapat digunakan untuk menunjukkan posisi benda-benda yang ada di dalam ruangan. Bahasa Indonesia, cara membaca denah yaitu dengan memperhatikan arah mata angin sebagai titik utama. PPKN, makna sila pertama Pancasila adalah bangsa Indonesia percaya kepada Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Dan SBDP membuat maket digunakan untuk menggambarkan sebuah benda atau wilayah. Saya akhiri. Terima kasih Soleh dan Soleha. Tetap menjaga kesehatan, tetap semangat, dan tetap belajar. Kita akhiri dengan baca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.